Apa sebenarnya arti ketika seorang wanita berbagi masalahnya dengan Anda? Apakah dia hanya melampiaskannya, mencari solusi, atau ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang terjadi? Dalam video ini, kita akan mengungkap makna yang lebih dalam di balik pengakuannya, mengupas lapisan-lapisan untuk mengungkap apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kita akan mengeksplorasi bagaimana memahami perjuangannya, dipandu oleh prinsip-prinsip stoik yang abadi, dapat membantu Anda menjadi bukan hanya pasangan yang lebih baik, tetapi juga pria yang lebih baik. Ini bukan hanya tentang hubungan, ini tentang membangun kecerdasan emosional, memperkuat koneksi, dan mempraktikkan seni kehadiran. Di akhir video ini, Anda akan memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kebutuhannya dan peran Anda, beserta tips yang dapat ditindaklanjuti untuk menangani momen-momen ini dengan kebijaksanaan dan kekuatan. Mari kita bahas. Nomor 1. Dia cukup mempercayai Anda untuk menjadi rentan. Ketika seorang wanita terbuka tentang perjuangannya, itu tidak pernah acak. Itu adalah sinyal kepercayaan yang mendalam. Kerentanan bukanlah sesuatu yang orang tunjukkan dengan mudah. Itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang membuat mereka merasa aman secara emosional. Pikirkan tentang itu. Seberapa sering Anda berbagi rasa tidak aman atau tantangan Anda dengan sembarang orang? Itu membutuhkan keberanian dan keyakinan yang mendalam bahwa orang di sisi lain tidak akan menggunakan informasi itu untuk melawan Anda atau mengabaikan perasaan Anda. Ketika dia memilih untuk berbagi pikiran terdalamnya dengan Anda, dia pada dasarnya mengatakan, "Saya mempercayai Anda dengan bagian diri saya ini yang tidak saya tunjukkan kepada dunia." Epictetus pernah berkata, "Kita tidak dapat mengendalikan emosi orang lain, tetapi kita dapat mengendalikan emosi kita sendiri. Kita dapat mengontrol bagaimana kita meresponsnya, dan inilah yang perlu Anda lakukan saat dia terbuka." Peran Anda bukanlah untuk ikut campur dan memperbaiki masalahnya, mengabaikan emosinya, atau membuatnya kewalahan. Sebaliknya, peran Anda adalah menjadi kehadiran yang menenangkan dan stabil, tempat dia bisa bersandar di tengah badai. Bayangkan ini, dia mengalami hari yang berat. Mungkin bosnya mengkritik pekerjaannya secara tidak adil, atau dia merasa tidak dihargai oleh timnya. Dia pulang ke rumah, duduk, dan mulai mencurahkan apa yang membebani hatinya. Anda punya pilihan. Anda bisa memilih apa yang dilakukan banyak orang. Menyela dengan nasihat seperti, "Anda sebaiknya berhenti saja," atau mengatakan sesuatu yang meremehkan seperti, "Itu bukan masalah besar." Atau Anda bisa memilih pendekatan berbeda yang berakar pada prinsip-prinsip stoik dan kecerdasan emosional. Tarik napas dalam-dalam, tatap matanya dan katakan, "Aku di sini untukmu." Kedengarannya sangat membuat frustrasi, ceritakan lebih lanjut. Tidak ada saran, tidak ada penilaian, hanya mendengarkan. Tanggapan sederhana ini melakukan sesuatu yang luar biasa. Itu menunjukkan padanya bahwa Anda menghargai perasaannya, bahwa Anda bersedia berbagi beban emosional yang dia tanggung, bahkan jika hanya sesaat. Marcus Aurelius menasihati untuk bersikap toleran terhadap orang lain dan tegas pada diri sendiri. Dalam konteks ini, bersikap toleran berarti memberinya ruang untuk mengekspresikan dirinya tanpa menghakimi atau menginterupsi. Bersikap tegas pada diri sendiri berarti menahan keinginan untuk segera menyelesaikan masalahnya atau mengabaikan emosinya. Sebaliknya, Anda berlatih disiplin diri, tetap hadir dan penuh perhatian, bahkan ketika lebih mudah untuk melamun atau merespons dengan perbaikan cepat. Momen-momen kerentanan ini adalah hadiah, kesempatan untuk memperdalam kepercayaan dan hubungan di antara kalian. Ini bukan hanya sesi curhat, ini adalah undangan bagi Anda untuk melangkah maju dan menjadi pasangan yang dia butuhkan. Dan inilah keindahannya. Anda tidak harus memiliki semua jawaban. Anda tidak harus memperbaiki masalahnya. Yang terpenting adalah dia merasa dilihat, didengar, dan dipahami. Seiring berjalannya waktu, tindakan kecil kehadiran emosional ini akan mengubah hubungan Anda. Dia akan datang untuk mengetahui bahwa dia bisa mengandalkan Anda, bukan karena Anda memiliki semua solusi, tetapi karena Anda membuatnya merasa aman, dihargai, dan diperhatikan di dunia di mana setiap orang tampak terlalu sibuk atau terganggu.
Menjadi pasangan yang stabil dan membumi seperti ini akan membedakan Anda dengan cara terbaik. Jadi, lain kali dia terbuka, luangkan waktu untuk menghargai kepercayaan yang dia berikan kepada Anda. Jangan menanggapi dengan solusi, tetapi dengan kehadiran Anda. Biarkan sikap tenang dan empati Anda menjadi jaminan yang dia butuhkan. Dengan melakukan hal itu, Anda akan membangun hubungan yang berkembang atas dasar kepercayaan, rasa hormat, dan keintiman emosional yang mencerminkan kebijaksanaan abadi dari ketabahan dan kekuatan abadi dari hanya berada di sana untuk satu sama lain. Nomor 2, dia mencari koneksi, bukan solusi. Mari kita selami sesuatu yang sering kita abaikan. Naluri banyak dari kita adalah untuk memperbaiki banyak hal. Itu wajar, terutama ketika Anda sangat peduli dengan seseorang. Ketika dia datang kepada Anda dengan masalah atau sesuatu yang mengganggunya, pikiran Anda segera melompat ke mode solusi. Anda mulai berpikir, bagaimana saya bisa menyelesaikan ini? Saran apa yang bisa saya berikan? Tindakan apa yang bisa saya ambil untuk membuat ini lebih baik? Tetapi inilah kebenarannya. Sebagian besar waktu, dia tidak mencari solusi, dia mencari koneksi. Dia ingin merasa dilihat dan didengar. Ketika seorang wanita berbagi perjuangannya dengan Anda, ini bukan undangan untuk menyelesaikan hidupnya. Ini undangan untuk melangkah ke dunia emosionalnya dan berada di sana bersamanya. Bayangkan ini, dia pulang ke rumah setelah hari yang panjang dan memberitahu Anda bahwa dia merasa kewalahan dengan menyeimbangkan semua yang ada di piringnya. Anda peduli. Jadi Anda langsung mengatakan hal-hal seperti, mungkin Anda harus mulai mengatakan tidak pada hal-hal. Sementara niat Anda datang dari tempat yang baik, yang mungkin dia dengar adalah, apakah dia pikir aku tidak bisa menangani ini? Apakah dia mengabaikan perasaanku? Apa yang sebenarnya dia inginkan adalah agar Anda duduk bersamanya dalam emosinya, untuk mengakui perasaannya dan memberitahu dia bahwa dia tidak sendirian. Anda mungkin berkata, wow, itu terdengar sangat membuat frustrasi. Saya minta maaf Anda harus melalui itu. Hari ini, saya di sini untuk Anda. Perhatikan perbedaannya, tidak mengambil alih atau terburu-buru untuk memperbaiki. Anda hanya hadir. Marcus Aurelius sering mengingatkan kita tentang pentingnya fokus pada apa yang dapat kita kendalikan. Dalam situasi ini, Anda tidak dapat mengendalikan keadaan eksternal yang dia hadapi dengan beban kerjanya atau keputusannya. Tugas Anda adalah menavigasi apa yang dapat Anda kendalikan, yaitu respons Anda. Alih-alih mencoba mengelola atau memperbaiki situasinya, fokuslah untuk menjadi pendukung yang stabil. Sekarang, bagaimana Anda dapat melakukan ini dalam praktiknya? Dimulai dengan mengajukan pertanyaan yang menunjukkan bahwa Anda mendengarkan dan menghargai pemikirannya. Misalnya, bagaimana hal itu membuat Anda merasa? Apa bagian tersulit dari ini bagi Anda? Menurut Anda, apa yang paling membantu saat ini? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak menghilangkan otonominya. Mereka menyoroti bahwa Anda tidak turun tangan untuk menyelamatkannya. Anda menunjukkan padanya bahwa Anda mempercayai kemampuannya untuk menangani berbagai hal, sambil juga memberitahu dia bahwa Anda ada di sampingnya. Bukan berarti Anda tidak boleh memberikan nasihat. Akan ada saat-saat ketika dia menginginkan masukan Anda, tetapi kuncinya adalah mendengarkan terlebih dahulu. Perhatikan isyaratnya. Jika dia mencari solusi, dia akan lebih sering memberitahu Anda. Meskipun dia hanya mencari dukungan, dia ingin tahu bahwa tidak apa-apa untuk merasakan apa yang dia rasakan dan bahwa dia tidak sendirian. Jadi, lain kali dia berbagi sesuatu yang bersifat pribadi atau sulit, tahan keinginan untuk langsung membuat rencana. Tarik napas dalam-dalam, tatap matanya dan berkata, "Aku di sini untukmu." Karena terkadang hal terbaik yang dapat Anda lakukan bukanlah menyelesaikan masalah, tetapi mengingatkan dia bahwa dia tidak harus menghadapinya sendirian. Hubungan adalah tentang kehadiran, bukan kinerja. Ini tentang menunjukkan padanya bahwa tidak peduli apa yang sedang dia alami, Anda ada di sana. Bukan sebagai pemecah masalah, tetapi sebagai pasangannya. Itu adalah apa yang benar-benar memperkuat hubungan. Apa yang Anda pikirkan tentang pendekatan ini? Renungkan sejenak. Saat seseorang hanya mendengarkan Anda, tidak ada nasihat, tidak ada perbaikan, hanya kehadiran. Bagaimana perasaan Anda?
Tinggalkan komentar dan bagikan wawasan Anda, atau jika ini sesuai dengan Anda, ketik ini di komentar. Koneksi lebih dari solusi. Nomor 3, dia menghargai keamanan emosional. Ketika seorang wanita terbuka kepada Anda tentang perjuangannya, frustrasinya, atau bahkan rasa tidak amannya, dia menawarkan Anda sesuatu yang sangat rentan. Dia menunjukkan kepada Anda bahwa dia cukup mempercayai Anda untuk berbagi bagian-bagian hidupnya yang mungkin terasa mentah atau bahkan berantakan. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Ini adalah tanda yang langka dan indah bahwa dia merasa aman bersamamu. Pikirkanlah seberapa sering Anda curhat pada seseorang yang membuat Anda merasa dihakimi, diabaikan, atau disalahpahami. Mungkin tidak pernah. Itu adalah sifat manusia untuk menjaga emosi kita di sekitar orang yang tidak kita percayai. Jadi jika dia membiarkan Anda masuk, berarti dia melihat sesuatu dalam diri Anda. Kehadiran yang mantap, tempat berlindung yang aman. Keamanan emosional adalah fondasi dari setiap hubungan yang berarti, dan ketika dia merasakannya bersamamu, itu adalah anugerah yang layak dihargai dan dilindungi. Disinilah ketabahan berperan, khususnya praktiknya tentang kesederhanaan menjaga emosi. Anda tetap seimbang, tenang, dan stabil. Ini bukan tentang menekan apa yang Anda rasakan, tetapi tentang mengelola bagaimana Anda merespons. Ketika Anda tetap tenang, terutama selama momen-momen yang penuh emosi, Anda menciptakan suasana di mana dia merasa aman untuk mengekspresikan dirinya. Ketenangan Anda mengomunikasikan bahwa tidak peduli apa yang dia lakukan melewati masa-masa sulit, Anda ada di sana. Bukan sebagai seseorang yang akan menghakimi atau memperbaikinya, tetapi sebagai seseorang yang benar-benar mendengarkan dan mendukung. Bayangkan dia kesal dengan masalah yang berulang dengan anggota keluarga. Mungkin saudaranya terus-menerus merusak usahanya, atau orang tuanya tidak menghormati batasannya. Dia akhirnya memberanikan diri untuk berbagi ini dengan Anda, tetapi ada sebagian dirinya yang khawatir apakah Anda akan berpikir dia terlalu dramatis, atau apakah Anda akan mengesampingkan perasaannya. Sekarang, ini adalah saat Anda untuk menunjukkan padanya seperti apa sebenarnya rasa aman secara emosional. Daripada bereaksi dengan tidak sabar atau mencoba untuk menyelesaikan masalah sekarang juga, Anda menarik napas dalam-dalam, mempertahankan ketenangan Anda, dan mengatakan sesuatu seperti, "Aku bisa mengerti mengapa itu membuatmu kesal. Masuk akal jika kamu merasa seperti ini. Terima kasih karena cukup mempercayaiku untuk membaginya denganku." Apa yang telah Anda lakukan di sini? Anda telah memvalidasi perasaannya tanpa melompat ke kesimpulan atau solusi. Anda telah menunjukkan padanya bahwa emosinya bukanlah beban bagi Anda, tetapi sesuatu yang Anda hargai dan hormati. Dengan melakukannya, Anda memperkuat gagasan bahwa dia dapat menurunkan kewaspadaannya dengan Anda, bahwa dia aman untuk menjadi dirinya yang sebenarnya. Sekarang, mari kita mundur sejenak dan pikirkan, mengapa hal ini penting bagi Anda juga. Stabilitas emosional bukan hanya tentang menciptakan ruang aman untuknya, tetapi tentang membangun sesuatu yang berarti bagi Anda berdua. Ketika dia tahu dia dapat mengandalkan Anda, tetap tenang bahkan ketika emosi memuncak, hal ini memperdalam kepercayaan di antara kalian. Hal ini menunjukkan padanya bahwa Anda bukanlah tipe orang yang kewalahan atau mundur ketika keadaan menjadi sulit. Sebaliknya, Anda adalah seseorang yang menghadapi tantangan dengan ketahanan dan ketenangan, kualitas yang langka di dunia sekarang ini. Anda tidak bisa mengubah dinamika keluarganya, dan Anda tidak bisa menghapus tantangan yang dihadapinya, tetapi Anda dapat mengendalikan cara Anda merespons. Dengan tetap tenang dan hadir, Anda memberinya sesuatu yang jauh lebih besar daripada nasihat. Anda memberinya kepastian bahwa dia tidak harus menghadapinya sendirian. Anda bukan hanya papan suara, Anda adalah mitra yang bisa diajak bicara. Bersandarlah ketika keadaan terasa berat. Ingatlah bahwa menciptakan rasa aman secara emosional bukanlah tindakan satu kali, melainkan usaha yang konsisten. Ketika Anda mendekatinya dengan pikiran yang tenang dan hati yang terbuka, Anda tidak hanya menjadi pasangan yang baik, Anda menjadi seseorang yang baik. Nomor 4, dia menguji kedalaman karakter Anda. Kadang-kadang ketika seorang wanita berbagi perjuangannya, dia menguji kemampuan Anda untuk menangani tekanan emosional. Dapatkah Anda menangani tekanan,
Dapatkah Anda menavigasi kompleksitas? Dapatkah Anda berdiri teguh dalam badai kehidupan? Saat-saat ini bukan hanya sekadar percakapan, mereka adalah jendela menuju karakter Anda. Dia tidak mencari kesempurnaan, dia mencari kehadiran dan bagaimana Anda merespons, mengatakan banyak hal tentang siapa diri Anda, dan apakah Anda seseorang yang benar-benar dapat dia andalkan. Kaum Stoik memahami pentingnya ketenangan dalam menghadapi tantangan. Seneca pernah berkata bahwa obat terbaik untuk kemarahan adalah menunda. Apa artinya ini untuk Anda? Ketika dia mengemukakan topik yang sensitif, terutama yang bermuatan emosi, wajar untuk merasakan dorongan untuk bereaksi, bertindak secara instan. Mungkin Anda merasa defensif, bingung, atau bahkan kewalahan, tetapi kuncinya di sini adalah berhenti sejenak untuk menahan reaksi spontan itu. Jeda adalah tempat kekuatan terletak. Disitulah Anda menunjukkan padanya bahwa Anda tidak hanya bereaksi, tetapi benar-benar mendengarkan dan memprosesnya. Bayangkan dia memberitahu Anda tentang kesalahan yang dia buat di masa lalu. Sesuatu yang membuatnya malu. Itu mentah, rentan, dan butuh keberanian baginya untuk membicarakannya. Jika Anda merespons dengan acuh tak acuh, mengatakan sesuatu seperti, "Mengapa kamu memberitahuku hal ini?" Atau jika Anda bereaksi kasar, "Itu benar-benar kacau," Anda berisiko membuatnya merasa dihakimi atau tidak aman. Pada saat itu dia mungkin akan menutup diri dan Anda akan kehilangan kesempatan untuk memperdalam hubungan kalian. Sekarang bayangkan ini sebagai gantinya. Anda menarik napas, Anda mencondongkan tubuh, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara emosional. Anda mendengarkan tanpa menyela. Ketika dia selesai, Anda berkata, "Kedengarannya itu sangat sulit bagimu. Terima kasih telah cukup mempercayaiku untuk membagikannya." Atau mungkin Anda bertanya, "Bagaimana perasaanmu tentang hal itu? Apakah itu selalu ada dalam pikiranmu akhir-akhir ini?" Hanya dengan beberapa kata, Anda menciptakan ruang aman di mana dia merasa didengar, dihormati, dan dihargai. Disinilah kebijaksanaan Marcus Aurelius muncul. Dia menulis, "Jadilah seperti batu karang yang terus dihantam ombak. Ia tetap berdiri tak tergoyahkan, dan laut yang mengamuk masih menghantamnya." Itulah yang dia cari, bukan pria yang punya semua jawaban, tetapi orang yang bisa tetap tenang ketika air emosinya bergejolak. Pendekatan Stoik di sini bukan tentang menekan perasaan Anda sendiri atau bersikap acuh tak acuh. Ini tentang bersikap tenang. Ini tentang menunjukkan padanya bahwa Anda dapat menghadapi tantangan hidup, baik milik Anda maupun miliknya, dengan kesabaran dan keanggunan. Ketika Anda mewujudkan kekuatan seperti itu, dia tidak hanya akan merasa lebih aman bersamamu, tetapi dia juga akan melihat Anda sebagai seseorang yang bisa dia percayai sepenuhnya. Jadi lain kali dia membuka diri tentang sesuatu yang rentan, jangan terburu-buru untuk merespons. Luangkan waktu untuk merenung. Dengarkan, bukan hanya kata-katanya, tetapi apa yang sebenarnya ingin dia bagikan. Ingatlah bahwa ini adalah momen di mana karakter Anda terungkap. Tangani dengan kesabaran, empati, dan kekuatan. Di momen-momen inilah Anda menunjukkan padanya bahwa Anda bukan hanya pasangan, tetapi sebuah batu karang yang dapat diandalkan. Nomor 5, dia ingin merasa didengarkan saat berbicara. Dia tidak hanya merangkai kata demi kata, dia berbagi dunianya denganmu. Pikirannya, perasaannya, mimpinya, dan terkadang kekhawatiran. Apa yang paling dia inginkan saat ini adalah merasa benar-benar didengarkan. Sekarang saya tidak berbicara tentang jenis mendengarkan di mana Anda mengangguk, sementara pikiran Anda sudah merencanakan apa yang harus dikatakan selanjutnya, atau menggulir ponsel Anda. Tidak. Dia mendambakan jenis pendengaran yang membuatnya merasa seperti pada saat itu tidak ada hal lain yang penting selain apa yang ingin dia katakan. Pikirkan tentang wawasan abadi dari Epictetus. Kita memiliki 2 telinga dan 1 mulut, sehingga kita dapat mendengar 2 kali lebih banyak daripada kita berbicara. Kaum Stoik menekankan pengendalian diri sendiri dan hadir di saat. Ketika Anda benar-benar mendengarkan, Anda melatih keduanya. Anda menunjukkan padanya bahwa Anda lebih menghargai sudut pandangnya daripada keinginan Anda untuk menyela. Bayangkan ini,
Dia pulang ke rumah setelah hari yang melelahkan dan mulai berbicara tentang pengalaman yang membuat frustrasi di tempat kerja. Naluri Anda mungkin adalah untuk langsung turun tangan dan menawarkan solusi. Daripada berhenti sejenak, letakkan telepon Anda, matikan TV, dan dengarkan saja. Lakukan kontak mata. Tindakan kecil ini saja sudah menunjukkan padanya bahwa Anda memberikan perhatian penuh kepadanya. Saat dia berbicara, angguk atau berikan isyarat penegasan seperti, "Saya mengerti maksud Anda," atau "Itu pasti sulit." Kemudian ketika dia selesai, cobalah mengatakan sesuatu seperti, "Jadi Anda merasa kesal karena usaha Anda tidak diakui dengan benar." Dengan mencerminkan perasaannya kembali dalam kata-kata Anda sendiri, Anda menunjukkan padanya bahwa Anda tidak hanya mendengarnya, tetapi Anda juga memahaminya. Disitulah keajaiban sebenarnya terjadi. Ketika Anda mendengarkan dengan cara ini, Anda menciptakan ruang aman untuknya. Ruang di mana dia merasa dihargai dan dipahami. Dan inilah keindahannya. Saat dia merasa didengarkan, dia akan lebih terbuka padamu, percaya padamu, dan lebih banyak berbagi tentang dirinya denganmu. Kaum Stoik akan mengingatkan kita untuk fokus pada apa yang ada dalam kendali kita. Mendengarkan, sungguh-sungguh mendengarkan sepenuhnya, ada dalam kekuatan Anda. Anda tidak bisa mengendalikan perasaannya atau memperbaiki setiap masalah yang dihadapinya. Tetapi Anda dapat mengontrol seberapa hadirnya Anda saat dia membutuhkan Anda. Jadi, lain kali dia mulai berbagi, tahan keinginan untuk mengerjakan banyak tugas atau terburu-buru mencari solusi. Tarik napas, tenangkan diri Anda, dan hadirlah di sana, karena didengarkan bukanlah hal yang mudah. Bukan hanya sekadar isyarat yang baik, ini adalah cara untuk menunjukkan padanya bahwa dia benar-benar penting bagi Anda. Nomor 6, dia berbagi dunia batinnya. Ketika seorang wanita terbuka kepada Anda tentang masalahnya, ini bukan hanya tentang masalah spesifik yang dia tangani. Dia memberi Anda pandangan sekilas tentang dirinya. Dunia batinnya, ketakutannya, mimpinya, prioritasnya, dan bahkan bagaimana dia memaknai kerumitan hidup. Saat-saat seperti ini sangat berharga dan bagaimana Anda merespons dapat menentukan kedalaman hubungan Anda. Pikirkan seperti ini, Marcus Aurelius pernah menulis, "Apa yang menyakitkan, menyakiti." Memahami dunia batinnya penting untuk memelihara hubungan yang Anda bagikan. Perjuangannya tidak peduli seberapa kecil kelihatannya pada pandangan pertama, seringkali menjadi jendela menuju nilai-nilai yang lebih dalam dan kerentanan yang tak terucapkan. Misalnya, katakanlah dia melampiaskan tentang seorang kolega yang terus-menerus menyela dia selama rapat. Di permukaan, itu mungkin terlihat seperti gangguan di tempat kerja yang umum, tetapi lebih dari itu, hal itu bisa menandakan kebutuhannya akan rasa hormat dan pengakuan. Nilai inti yang mendorong bagaimana dia memandang dirinya sendiri dan orang lain. Jika Anda mengabaikannya sebagai drama pekerjaan, Anda kehilangan kesempatan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Penting baginya. Disinilah Stoikisme menawarkan prinsip panduan, empati. Stoik mengajarkan kita untuk melihat lebih jauh dari sekadar situasi langsung. Melihat situasi dari sudut pandang orang lain. Alih-alih mengabaikan kekhawatirannya atau mencoba memperbaiki masalah terlalu cepat, luangkan waktu untuk mendengarkan dengan saksama. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang dia rasakan? Apa artinya baginya? Apa yang diungkapkannya tentang nilai-nilainya atau perjuangan batinnya? Ketika Anda mendekati percakapan ini dengan rasa ingin tahu dan kesabaran, Anda tidak hanya mendengarkan kata-katanya, Anda sedang menguraikan esensi siapa dia. Dan pemahaman semacam itu menciptakan kepercayaan dan keintiman. Mari kita melangkah lebih jauh. Setelah dia berbagi, renungkan bagaimana perhatiannya selaras dengan nilai-nilai Anda sendiri. Apakah pandangan dunianya selaras dengan Anda? Jika rasa hormat dan pengakuan penting baginya, apakah kualitas-kualitas ini Anda wujudkan dalam hubungan hidup Anda sendiri? Hubungan berkembang pesat ketika ada keselarasan. Tidak hanya di permukaan, tetapi juga pada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dukungan tindakan Anda. Jadi, lain kali dia terbuka, jangan melihatnya sebagai sesi curhat biasa. Kenali itu sebagai kesempatan langka dan berharga untuk terhubung dengannya
pada tingkat yang lebih dalam. Saat Anda menunjukkan padanya bahwa Anda melihat, mendengar, dan memahaminya, Anda tidak hanya mendukungnya, Anda memperkuat ikatan di antara Anda berdua. Satu percakapan yang autentik pada satu waktu. Ingatlah bahwa setiap jendela ke dunia batinnya adalah kesempatan untuk membangun sesuatu yang mendalam. Jangan biarkan hal itu berlalu begitu saja. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda pernah mengalami momen seperti itu? Ini adalah saat seseorang membuka diri dan mengungkapkan lebih dari sekadar permukaan kekhawatiran mereka. Pikirkan bagaimana Anda menanggapi situasi tersebut. Apakah Anda mengambil kesempatan untuk memahami mereka pada tingkat yang lebih dalam, atau adakah sesuatu yang Anda harap Anda lakukan secara berbeda? Hubungan dibangun dalam situasi ini, momen-momen kecil namun penting untuk terhubung. Tinggalkan komentar untuk berbagi pikiran Anda, atau cukup ketik, "Saya akan mendengarkan dengan saksama dan menanggapi dengan empati." Mari kita lanjutkan percakapan ini dan tumbuh bersama dalam cara kita memelihara pemahaman dan koneksi. Nomor 7, dia secara tidak langsung menunjukkan kepada Anda apa yang penting baginya. Apakah Anda pernah memperhatikan seberapa banyak dia mengungkapkan tentang dirinya sendiri dalam percakapan sehari-hari yang kecil? Setiap kali dia berbagi rasa frustrasi, kekhawatiran, atau mimpi, dia memberimu pandangan sekilas ke dalam dunia batinnya. Apakah itu konflik di tempat kerja, stres tentang seorang teman, atau kekhawatiran tentang masa depan? Momen-momen ini bukan hanya keluhan acak. Ini adalah refleksi dari apa yang dia hargai dan prioritaskan dalam hidup. Misalkan dia melampiaskan tentang proyek yang menantang di tempat kerja. Di balik permukaan, ini mungkin tidak hanya tentang pekerjaan itu sendiri. Itu bisa berarti dia menghargai ambisi, pertumbuhan pribadi, atau bahkan stabilitas yang dibawa karirnya. Jika dia kesal tentang seorang teman yang mengecewakannya, itu bisa menandakan seberapa dalam dia menghargai kesetiaan dan kepercayaan dalam hubungannya. Saat-saat ini tidak hanya tentang memecahkan masalah. Mereka adalah jendela ke apa yang membuatnya berdetak. Disinilah sedikit ketabahan dapat membantu kita memahami ini dengan lebih baik. Marcus Aurelius menulis, jiwa menjadi diwarnai dengan warna pikirannya, kekhawatiran, dan kegembiraannya, seperti sapuan kuas yang melukis gambar. Apa hal yang paling penting baginya? Peran Anda bukanlah untuk menghakimi atau mengabaikan kekhawatiran tersebut, tetapi untuk mengamati dan belajar. Tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah nilai-nilainya selaras dengan nilai-nilai saya? Apakah kita selaras dalam hal-hal yang kita pedulikan? Memahami secara mendalam apa yang penting baginya juga membantu Anda menjadi pasangan yang lebih baik. Jika dia stres tentang keluarga, Anda bisa menunjukkan kepadanya bahwa Anda penuh perhatian dengan menanyakan tentang kesejahteraan keluarganya atau menawarkan dukungan selama masa-masa sulit. Jika karirnya merupakan hal yang besar, fokuskan dorongan atau kemauan Anda untuk merayakan pencapaiannya. Itu dapat berarti segalanya baginya. Tindakan-tindakan kecil ini berbicara lebih keras daripada gerakan-gerakan besar yang menunjukkan kepadanya bahwa Anda benar-benar melihat dan menghormati prioritasnya. Tetapi inilah peringatan. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan atau berasumsi Anda tahu segalanya. Tetaplah ingin tahu. Cara terbaik untuk melakukan ini adalah dengan mengajukan pertanyaan yang bijaksana. Misalnya, jika dia berbagi tantangan, Anda dapat bertanya, apa tentang situasi ini yang terasa paling menantang bagi Anda? Atau, mengapa menurut Anda hal ini sangat memengaruhi Anda? Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan padanya bahwa Anda benar-benar berinvestasi dalam memahaminya, bukan hanya menawarkan dukungan di permukaan. Ketika Anda mendekati masalahnya dengan empati dan rasa ingin tahu, Anda menciptakan ruang yang aman baginya untuk terbuka. Hal ini memperdalam hubungan Anda dan membangun jenis kepercayaan yang merupakan fondasi hubungan yang kuat. Ingatlah, hubungan berkembang bukan karena kita setuju pada segala hal, tetapi karena kita meluangkan waktu untuk benar-benar mengenal satu sama lain. Dengan memperhatikan apa yang secara tidak langsung dia katakan kepada Anda tidak hanya belajar tentangnya, tetapi juga membangun ikatan yang mencerminkan saling pengertian dan rasa hormat. Nomor 8, dia mengundang Anda untuk hadir,
Mari kita bicara tentang sesuatu yang lebih dalam dari kata-kata. Jenis koneksi yang membangun kepercayaan dan meninggalkan dampak yang bertahan lama. Ketika seorang wanita membuka diri tentang perjuangannya, itu bukan hanya percakapan. Itu adalah undangan. Dia meminta Anda untuk melangkah ke dunianya dan hadir sepenuhnya bersamanya. Di saat ketika gangguan ada di mana-mana, perhatian penuh Anda adalah salah satu hadiah terbesar yang dapat Anda tawarkan. Bayangkan ini, Anda sedang mengobrol dan dia mulai berbagi sesuatu yang pribadi, hari yang buruk di tempat kerja, ketakutan yang masih ada, atau kenangan masa kecil. Ini adalah momen Anda. Letakkan ponsel Anda, matikan TV, dan alihkan fokus Anda sepenuhnya padanya. Tindakan-tindakan kecil namun berarti ini mengatakan padanya, kamu berarti bagiku di sini dan saat ini. Kaum Stoik adalah ahli kehadiran jauh sebelum kata itu menjadi tren. Marcus Aurelius menulis, berkonsentrasilah setiap menit untuk melakukan apa yang ada di depanmu dengan keseriusan yang tepat dan tulus. Dalam kasus ini, apa yang ada di depan Anda adalah dia, orang yang cukup mempercayai Anda untuk membiarkan Anda masuk ke dalam pikirannya. Ketika dia berbicara, tugas Anda bukanlah untuk menyelesaikan masalahnya dengan segera atau menawarkan perbaikan cepat. Tugas Anda adalah untuk benar-benar mendengarkan. Sekarang, mari kita praktikkan. Seberapa sering kita mendapati diri kita mengangguk tanpa benar-benar mendengar? Atau lebih buruk lagi, melirik ponsel di tengah kalimat. Bahkan gangguan halus seperti ini dapat mengirimkan pesan bahwa dia bukan prioritas Anda. Balikan naskah itu. Pertahankan kontak mata, anggukan mantap tetapi hangat untuk menunjukkan padanya bahwa Anda setuju. Katakan hal-hal seperti, kedengarannya sangat sulit, atau aku mengerti kenapa Anda merasa seperti itu. Tindak lanjuti dengan pertanyaan yang menunjukkan kepedulian Anda, seperti, apa yang menurut Anda akan membantu? Atau bagaimana saya dapat mendukung Anda saat ini? Katakanlah dia melampiaskan ketidaksetujuannya dengan rekan kerja. Alih-alih memberikan nasihat, cobalah sesuatu seperti ini. Kedengarannya membuat frustrasi, sulit ketika seseorang tidak melihat perspektif Anda. Menurut Anda, apa cara terbaik untuk maju? Ini tidak hanya menunjukkan bahwa Anda terlibat, tetapi juga memberdayakannya untuk memproses emosinya dengan dukungan Anda. Kehadiran Anda bukan hanya tentang satu percakapan. Ini tentang membangun sesuatu yang lebih besar, fondasi kepercayaan dan keamanan emosional. Ketika dia melihat bahwa Anda secara konsisten mampu memberinya perhatian penuh, dia akan merasa lebih aman bersama Anda. Dia akan tahu Anda adalah seseorang yang dapat diandalkan, seseorang yang benar-benar menghargai dia. Ingatlah, ini bukan hanya tentang perasaannya. Ini tentang tipe orang yang Anda pilih untuk menjadi. Dengan mempraktikkan kehadiran Anda mengembangkan kesadaran, kesabaran, dan empati. Tidak hanya dalam hubungan Anda, tetapi juga di setiap aspek kehidupan Anda. Jika Anda berhasil sejauh ini, jelas Anda adalah seseorang yang menghargai hubungan yang bermakna dan jenis kehadiran yang dapat mengubah hubungan. Sekarang saya ingin mendengar dari Anda. Apa yang paling menonjol bagi Anda tentang kehadiran dalam suatu hubungan? Bagikan pemikiran Anda di komentar di bawah atau cukup ketik, saya memilih untuk hadir. Suara Anda penting dan wawasan Anda dapat menginspirasi orang lain dalam perjalanan mereka menuju koneksi yang lebih dalam. Mari kita lanjutkan percakapan. Nomor 9, dia mengajarkan Anda kesabaran emosional. Menavigasi emosinya tidak selalu mudah. Akan ada saat-saat ketika perjuangannya terasa berulang atau bahkan luar biasa, dan Anda mungkin bertanya-tanya mengapa Anda meninjau kembali topik yang sama lagi. Tetapi inilah masalahnya. Momen-momen ini lebih berharga daripada yang terlihat. Ini adalah kesempatan untuk tumbuh, mengajarkan Anda salah satu keterampilan paling penting dalam hubungan apapun, kesabaran emosional. Seneca pernah menulis, kesabaran adalah pendamping kebijaksanaan. Dalam hubungan, prinsip stoik ini menjadi cahaya penuntun Anda saat Anda memilih untuk menahan dorongan, untuk bereaksi tergesa-gesa, tutup pembicaraan, atau abaikan kekhawatirannya. Anda tidak hanya menjaga kedamaian, Anda mengembangkan kebijaksanaan. Kesabaran emosional berarti menciptakan ruang di mana dia merasa aman untuk mengekspresikan dirinya sepenuhnya,
tanpa takut dihakimi atau gangguan. Bayangkan dia sedang melampiaskan kekesalan tentang suatu situasi di tempat kerja yang sudah Anda dengar berkali-kali sebelumnya. Sangat menggoda untuk memotong pembicaraannya dan berkata, "Bukankah kita sudah membicarakan ini?" Tetapi sebaliknya, Anda berhenti, Anda mengambil napas dalam-dalam, membumi di saat ini. Anda mengingatkan diri sendiri bahwa ini bukan tentang Anda memperbaiki masalahnya atau bahkan menawarkan nasihat. Ini tentang perasaannya dilihat dan didengar. Saat itu kesabaran Anda mengomunikasikan sesuatu yang kuat. Aku di sini untukmu. Latihan ini tidak selalu mudah dan tidak apa-apa. Stoicisme tidak menuntut kesempurnaan. Itu mendorong kemajuan. Dengan memilih kesabaran daripada frustrasi, Anda menunjukkan bahwa perasaannya penting bagi Anda. Seiring berjalannya waktu, dia akan merasa lebih aman mengetahui Anda adalah seseorang yang dapat diandalkan selama masa-masa emosional. Dan inilah keindahannya. Keterampilan ini tidak hanya memperkuat hubungan Anda, tetapi juga mengubah cara Anda mendekati setiap bidang kehidupan, mulai dari persahabatan hingga tantangan pekerjaan. Kesabaran emosional juga menjadi cermin untuk refleksi diri. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya tipe pria yang bisa tetap tenang dan tenang dalam situasi yang penuh emosi? Jika jawaban Anda adalah ya, maka Anda mewujudkan salah satu kebajikan inti dari ketabahan, yaitu ketahanan. Anda membuktikan bahwa Anda memiliki kekuatan untuk menghadapi badai, bukan dengan melawannya, tetapi dengan berdiri teguh dan stabil. Ingatlah, kesabaran emosional bukan hanya tentang menoleransi saat ini. Ini tentang menghargai pelajaran. Setiap kali Anda memilih untuk mendengarkan dengan empati dan pengertian, Anda tumbuh. Anda menjadi pria yang menghargai koneksi daripada kenyamanan, kebijaksanaan daripada dorongan hati, dan cinta daripada ego. Jadi lain kali Anda merasa kesabaran Anda berkurang, terimalah itu sebagai kesempatan. Hadapi ketidaknyamanan, latihlah jeda, dan ingatkan diri Anda sendiri tentang kata-kata Seneca. Melalui kesabaran, Anda tidak hanya memelihara hubungan Anda menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri. Nomor 10. Dia menciptakan ruang untuk pertumbuhan. Kapan terakhir kali dia membuka diri tentang sesuatu yang mengganggunya? Mungkin itu adalah hari yang berat di tempat kerja, masalah dengan keluarganya, atau bahkan sesuatu tentang hubungan itu sendiri. Apakah Anda melihatnya sebagai percakapan biasa? Atau apakah Anda menyadari makna yang lebih dalam di baliknya? Ketika seorang wanita berbagi masalahnya, dia tidak hanya melampiaskan atau mencari solusi. Dia menciptakan ruang untuk pertumbuhan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kalian berdua. Momen-momen kerentanan ini adalah undangan untuk membangun koneksi yang lebih kuat dan lebih bermakna. Ini adalah caranya mengatakan, "Aku mempercayaimu dengan bagian duniaku ini." Marcus Aurelius, filsuf Stoik yang hebat, pernah berkata, "Apa yang menghalangi menjadi cara berpikir tentang hal itu?" Sebentar, tantangannya, baik yang bersifat pribadi maupun bersama, bukanlah hambatan, itu adalah jalan. Itu adalah kesempatan bagi Anda untuk melatih kesabaran, empati, dan pengertian. Setiap kali dia berbagi masalah, itu adalah kesempatan bagi Anda untuk muncul, bukan hanya sebagai pasangan, tetapi sebagai seseorang yang benar-benar memahaminya. Dengan bekerja sama melewati momen-momen ini, kalian berdua tumbuh. Kalian belajar untuk melewati rintangan hidup berdampingan, membangun ikatan yang tidak hanya tangguh, tetapi juga sangat memuaskan. Tetapi inilah masalahnya, pertumbuhan bukanlah hal yang otomatis. Itu memerlukan usaha, kehadiran, dan kemauan untuk mendengarkan. Anda harus mendekati kekhawatirannya dengan pikiran terbuka dan keinginan tulus untuk mengerti, daripada melihat perjuangannya sebagai beban. Cobalah untuk membingkai ulang mereka. Apa yang dapat Anda pelajari tentang mimpinya, ketakutan, atau nilai-nilainya? Tanyakan pada diri Anda sendiri, bagaimana bisa aku menggunakan momen ini untuk memperkuat ikatan kita? Bagaimana aku bisa menanggapinya? Cara yang menunjukkan padanya bahwa dia aman bersamaku. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak hanya meningkatkan hubungan Anda. Mereka membentuk Anda menjadi pria yang lebih cerdas secara emosional dan membumi. Ketabahan mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, dan di saat-saat seperti ini,
itu adalah respons Anda. Anda tidak selalu bisa memperbaiki masalahnya, tetapi Anda dapat menciptakan lingkungan di mana dia merasa didengarkan dan dihargai. Seiring berjalannya waktu, tindakan kecil yang disengaja untuk memahami, ini menciptakan hubungan yang tidak hanya bertahan, tetapi berkembang. Jadi lain kali dia terbuka, ingatlah bahwa dia tidak hanya berbagi masalah, dia membuka diri. Langkah melalui pintu itu dengan rasa ingin tahu, empati, dan pola pikir yang berakar pada pertumbuhan. Itulah cara Anda membangun sesuatu yang benar-benar tak tergoyahkan bersama-sama. Saat kita menutup video ini, mari luangkan waktu sejenak untuk merenungkan wawasan yang telah kita temukan. Seorang wanita yang berbagi perjuangannya dengan Anda bukan hanya tentang kata-kata yang dia ucapkan. Ini tentang kepercayaan, koneksi, dan undangan untuk memperdalam hubungan Anda. Momen-momen ini membutuhkan kesabaran, kehadiran, dan pengertian. Bukan hanya untuk memperkuat ikatan yang Anda bagi dengannya, tetapi juga untuk menantang Anda untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih tenang, empati, dan individu yang sadar diri. Kami telah mengeksplorasi bagaimana respons Anda terhadap kerentanannya dapat mengubah tidak hanya hubungan Anda, tetapi juga Anda sebagai pribadi. Apakah itu mendengarkan dengan niat yang tulus, menunjukkan empati tanpa terburu-buru untuk memperbaiki keadaan, atau sekadar menjadi kehadiran yang mantap dalam hidupnya? Tindakan ini berakar pada sikap tabah yang abadi. Prinsip Marcus Aurelius mengingatkan kita untuk menjadi seperti batu karang yang terus-menerus dihantam ombak. Dengan tetap tenang dan hadir selama badai emosinya, Anda menciptakan ruang di mana dia merasa aman, dihargai, dan benar-benar dipahami. Tetapi jangan berhenti di sini. Tanyakan pada diri Anda sendiri, bagaimana saya dapat mengambil pelajaran ini dan menerapkannya tidak hanya dalam hubungan saya, tetapi dalam setiap interaksi saya. Kecerdasan emosional dan kehadiran bukan hanya tentang kemitraan romantis, tetapi tentang bagaimana Anda muncul di dunia. Setiap kali Anda memilih untuk mendengarkan, merenungkan, dan menanggapi dengan kesabaran, Anda membangun karakter dan memperkuat koneksi, baik dengan pasangan, teman, atau bahkan kolega. Jika video hari ini beresonansi dengan Anda, bantu saya dengan menekan tombol suka. Ini tidak hanya menunjukkan dukungan Anda, tetapi juga membantu kami menjangkau lebih banyak orang yang mungkin mendapat manfaat dari pelajaran ini. Saya ingin mendengar pendapat Anda. Bagian mana dari diskusi ini yang paling berbicara kepada Anda? Pernahkah Anda memiliki momen di mana Anda mendengarkan saja? Bereaksi dapat mengubah hasil percakapan. Beritahu saya di kolom komentar pengalaman dan wawasan Anda. Itu membuat komunitas ini lebih kuat. Sebelum Anda pergi, luangkan waktu sejenak untuk menjelajahi video yang direkomendasikan di layar. Video tersebut dipilih dengan cermat untuk membangun ide-ide yang telah kita diskusikan hari ini, baik itu memahami dinamika emosional dalam hubungan, atau menyelami lebih dalam prinsip-prinsip stoik untuk pertumbuhan pribadi. Percayalah, selalu ada lebih banyak hal untuk dipelajari dan direnungkan. Terima kasih telah meluangkan waktu Anda di sini. Ingatlah untuk hadir, sabar, dan teguh dalam menghadapi tantangan hidup, baik itu tantangan Anda sendiri atau orang lain. Ini adalah bentuk kekuatan tertinggi Anda. Bukan hanya mitra pada saat-saat itu, Anda adalah sumber kenyamanan, mercusuar kepercayaan, dan contoh kedewasaan emosional. Jadi saat Anda melangkah maju, terima pelajaran ini, praktikkan mereka, dan renungkan bagaimana mereka dapat membentuk hubungan Anda dan orang yang Anda tuju. Dan seperti biasa, lindungi ketenangan pikiran Anda, tetap membumi, dan terus berusaha untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai waktu berikutnya, jaga diri dan sampai jumpa di video berikutnya.